Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati sihati wal afiyah, amma ba'd. Baiklah anak-anak soleh solihah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Tentunya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak soleh solihah, berjumpa kembali dengan Pak Saroni di pembelajaran tahsin. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah ta'ala turunkan berkah dan rahmat untuk kita semua, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita mulai saja pembelajaran tahsin pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, sama-sama saksikan dan simak baik-baik video pembelajaran tahsin berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya baiklah, anak soleh solehah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih di pembahasan kita, di lanjutan pembahasan ahkamul mim as-sakinah, hukum mim sukun, yang mana sebelumnya di pembahasan yang pertama kita sudah pernah membahas di dalam pembahasan hukum mim sukun, yaitu tentang ikhfa syafawi. Dan insyaallah Bapak akan lanjutkan pembahasan kita di macam-macam hukum mim sukun yang kedua. Macam yang kedua yaitu tentang idgham mutamathilain. Yang terakhir juga sudah Bapak sampaikan bahwa huruf ikhfa syafawi yaitu ada satu ba, sedangkan huruf idgham mutamathilain ada satu juga, ada huruf mim. Dan yang terakhir huruf izhar syafawi yaitu selain daripada huruf mim dan ba. Ini dia bagian daripada pembahasan kita, yaitu hukum mim sukun. Di pembahasan kali ini Bapak akan membahas tentang idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain, pengertian daripada huruf idgham mutamathilain. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan dan mutamathilain artinya dua hal yang sama. Karena hurufnya mempunyai dua huruf yang sama, yaitu sama bentuk atau sifat hurufnya dan sama tempat keluar hurufnya. Sedangkan secara istilah, idgham mutamathilain adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim bertasydid, maka dibacanya dengan dengung atau ditekan dan ditahan dua harokat atau tiga ketukan. Ini definisi pengertian daripada hukum bacaan idgham mutamathilain. Selanjutnya Bapak akan sampaikan juga syarat dan cara membacanya. Bahwa syarat daripada hukum bacaan idgham mutamathilain yaitu huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang sama yang bertasydid. Ini pengertian atau syarat daripada secara umum. Jadi hurufnya itu tidak mesti mim sukun bertemu dengan mim hidup atau huruf yang sama. Huruf yang lain juga bisa. Contoh huruf da yang sukun atau mati bertemu dengan huruf da yang hidup bertasydid.
Nah itu kan sama-sama huruf yang sama, maka juga ini juga termasuknya hukum idgham mutamatsilain. Cuma pada kesempatan kali ini Bapak fokuskan untuk menyampaikan pembahasan kita di macam hukum idgham mutamatsilain, yaitu di huruf sabab mim sukun bertemu dengan mim hidup yang bertasydid. Contoh daripada rumusnya seperti ini, mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup yang bertasydid. Barisnya, harokatnya apa saja boleh. Boleh fathah, boleh kasroh, boleh juga doma ya. Cara membacanya, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua seperti satu huruf yang bertasydid. Jadi hurufnya secara nampak ada dua, tetapi jika masuk hukum idgham mutamatsilain maka yang terdengar seperti satu huruf karena hurufnya sama dan sifat keluar hurufnya juga sama. Ini adalah cara membaca daripada hukum bacaan idgham mutamatsilain. Baiklah anak-anak soleh-solehah, selanjutnya Bapak akan sampaikan juga itu contoh-contohnya, tolong diperhatikan baik-baik agar kita bisa mempraktikkan juga di rumah kalian masing-masing. Contoh yang pertama Bapak akan bacakan mithlahum ma'ahum. Jadi ditahan 2 harokat atau 3 ketukan. Jadi dibacanya harus bersabar, enggak boleh terlalu terburu-buru. Jadi ditekan 2 harokat atau 3 ketukan. Ini cara membaca idgham mutamatsilain contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perhatikan baik-baik. Ajrahum marratain. Ajrahum marratain. Tahan sedikit ya. Jangan ajrahum marratain, itu terlalu cepat ya. Jadi ditekan, ditahan 3 ketukan. Contoh yang ketiga, fi qulubihim marad. Nah, itu contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir, contoh yang keempat, perhatikan baik-baik. Wa in kuntum marada. Ya, perhatikan kalimat atau huruf yang bergaris merah atau yang berwarna merah ya nak ya. Jadi di sini diperhatikan ini adalah sebab terjadinya hukum mim sukun bertemu dengan mim hidup yang disebut dengan hukum bacaan idgham mutamatsilain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Anda soleh-solihah pembelajaran yang tadi sama-sama diikuti? Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dipraktikkan di kehidupan kalian sehari-hari dengan membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid agar bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan yang sempurna, sehingga apa yang kita baca mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran tahsin pada kesempatan kali ini. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.